Hello, oke sob semuanya. Tentunya kalian balik lagi bersama gue Nunu dalam konten serunya sepak bola. Kali ini kita melangkah ke serunya sepak bola Eropa dulu karena gue pengen membahas nasib Carlo Ancelotti menjadi manajer pelatih di Real Madrid. Kisahnya berakhir, kisahnya berhenti. Emang harus diakui Real Madrid di musim ini jelek banget mainnya, jelek total di luar ya berganti-gantian cederanya. Tetapi emang Ancelotti tidak bisa memaksimalkan permainan yang memberikan permainan cantik untuk Real Madrid, permainan bagus Real Madrid, permainan yang enak ditonton untuk Real Madrid. Oke. Baik Vinicius, baik Rodrigo, baik itu Valverde, banyak banget kualitas up and down-nya, naik turunnya, angin-anginannya susah ditebak apakah bisa konsisten bagus terus, apakah bisa performanya bisa membantu Real Madrid menanjak terus, namun nyatanya enggak. Oke. Mayoritas tim sekelas Real Madrid, tim sebagus Real Madrid jarang banget bisa untuk menguasai pertandingan, jarang banget untuk ketika menguasai pertandingan jarang banget untuk bisa mencetak dan berbuah gol, kebanyakan lewat transisi ataupun lebih sering lewat transisi, lebih sering lewat reaksi football, lebih sering lewat serangan balik, lebih sering mengandalkan skill individu juga di era Carlo Ancelotti yang sekarang. Pokoknya banyak banget minus-minusnya, dan akhirnya Xabi Alonso lah yang ditunjuk menggantikan Carlo Ancelotti di musim ini. Real Madrid bergerak cepat ketika tahu emang performanya lagi down banget, lagi buruk banget. Xabi Alonso didealkan, Xabi Alonso yang sebetulnya anginnya sudah berhembus kencang dari musim lalu untuk melatih Real Madrid, dan sekarang disahkan gitu sob. Menurut gue ya masuknya Xabi Alonso ya merupakan 70% kategori yang tepat, kategori yang layak sebagai head coach di Real Madrid yang sekarang, karena masih ada jiwa-jiwa membara ingin mengukir prestasi, masih ada jiwa-jiwa membara ingin membuktikan gitu sob. Kita tahu di tim yang sebelumnya di Bundesliga, dia masuk di Bundesliga di Bayer Leverkusen, menjadi pelatih yang tidak diperhitungkan, akhirnya di luar dugaan bisa mematahkan dominasi Bayern Munchen, Borussia Dortmund, dan menjadi juara King di Bundesliga. Ya tidak lepas itu dari besutan tangan dinginnya, di mana pemain-pemain dia terjun langsung untuk melakukan passing, mengajarkan dari shooting lini kedua, true pass and passing dan segala macam, finishing, cara bertahan transisi yang baik gitu ketika menyerang. Pokoknya semuanya kan gue sering nonton cuplikannya latihannya Bayer Leverkusen yang benar-benar kayak mau terjun langsung, mau nyontohin langsung Xabi Alonso ke lapangan. Ya buat segala perbenahan dan perbaikan yang ada di kubu Real Madrid sekarang, ya yang menurut gue untuk saat ini siapa lagi sekarang yang pas, ya Xabi Alonso gitu. Ya udah, mungkin kalian ada yang belum nonton juga perpisahannya di Bayer Leverkusen, benar-benar menurut gue benar-benar bisa dibilang emosional sob, emosional sekali perpisahan Xabi Alonso dari dibilang pelatih yang penuh dengan tanda tanya, jadi yang penuh dengan pembuktian, jadi mempunyai karakter kuat, karakter yang bisa diperhitungkan lah di jajaran, mulai memasuki jajaran pelatih elit gitu. Oke. Di Real Madrid
gue yakin kursinya bakal semakin panas. Cuman bisa nggak dia menguasai dan ya menguasai kursi panas tersebut. Dan gue masih seperti tadi gue bilang masih 70-75% masih optimis yakin Xabi Alonso bisa menguasai kursi panas di kubu Real Madrid. Dan masalah ruang ganti yang pemain-pemain muda, Xabi Alonso gue yakin bakal bisa mengatasi hal tersebut Sob juga, karena dia bakal bilang kayak gini ke pemain-pemain Real Madrid mungkin ya gitu ya, sebelum kalian ada di era ini, gue udah pernah di era Galacticos, di era-era pemain bintang sebelumnya gue udah pernah menjadi di posisi kalian. Jadi silakanlah kalian dan tolonglah kalian untuk hormatin gue ya, kurang lebihnya kayak gitu. Tapi pendekatan gue yakin Xabi Alonso bakal mempunyai pendekatan dengan karakter, membentuk karakter tim yang bagus, apalagi ada posisi gelandang yang bisa dipoles, yang dikeluarkan lagi skillnya, yang dibangunkan lagi skillnya, itu Jude Bellingham di sana. Terus ada Valverde, dia kan lebih mirip ke siapa ya kalau Xabi Alonso, mungkin di antara Jude Bellingham dan Valverde mungkin ya. Valverde bisa, Jude Bellingham semi masuk dah. Pokoknya kemungkinan tingkat level berhasilnya cukup tinggi. Gue percaya dengan Xabi Alonso dan dia bakal dikontrak sampai 2028. Dan sedangkan Ancelotti sendiri selesai dia dipecat dari Real Madrid terakhir di musim ini, dia diminati oleh timnas Brazil dan sudah bergabung dengan timnas Brazil buat Piala Dunia 2026 ini di kontraknya. Ya Ancelotti sendiri kan sebetulnya seharusnya menurut gue pribadi biarkanlah dia istirahat aja dulu ya, semusim 2 musim gitu kan, nggak masalah, apalagi udah berumur juga, mungkin udah nggak bisa kayak dulu banyak tekanan. Mungkin ketika ditekan terus secara terus menerus, otaknya jadi kusut, otaknya jadi gampang ngeblend sehingga tidak bisa mengeluarkan taktik. Apalagi kan ini kan di timnas Brazil, ketika dia dituntut di timnas Brazil pun dia dituntut untuk membawa balik performa, membawa balik marwah yang dimiliki timnas Brazil di jaya-jayanya. Mampu nggak itu? Kan pemain-pemainnya Rodrigo lagi, Vinicius lagi, ya apalagi pemain-pemain Brazil banyak banget yang mentalnya nggak sekuat, karakternya nggak sekuat dulu, mentalnya nggak sekuat dulu gitu ya. Banyak yang gampang drop gitu kalau timnas Brazil yang sekarang. Secara skill mungkin, secara bakat mereka mempunyai semua talenta, tetapi secara mentalnya di timnas Brazil yang sekarang kan karakternya banyak yang dipertanyakan gitu ya. Seharusnya kalau menurut gua pribadi ya, Carlo Ancelotti-nya biarkan istirahat dulu aja, nggak usah langsung melatih. Tetapi dia memilih timnas Brazil, apakah dia bakal berhasil di timnas Brazil? Gue sih penuh tanda tanya besar gitu. Persentase gue bakal Brazil di timnas Brazil, bakal berhasil di timnas Brazil tuh cuman 30%, 35%. Persentase gue Ancelotti bakal bersinar di timnas Brazil dan balik lagi ke melatih klub-klub besar gitu. Tapi kalau dia berhasil ya syukur alhamdulillah, berarti kan dia masih mampu untuk membuktikan menjadi top pelatih di sepak bola dunia. Oke, sekian konten kali ini bersama gua Nunuy di Serunya Sepak Bola. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. And see you and bye-bye. Jaga kesehatan. Paling penting itu sob, jaga kesehatan.